Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ramli Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya sehat selalu beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Teman-teman sahabatku semuanya, bagi kalian yang baru nonton, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Teman-teman, kemarin itu kan aku tuh ngebahas tentang TKI ilegal ya. TKI ilegal kenapa banyak di Malaysia gitu. Ternyata banyak respon dari teman-teman kita gitu ya. Banyak respon dari netizen Indonesia gitu. Katanya ya orang buat permit susah katanya, buat permit mahal, banyak yang kena tipu katanya. Oke, kita itu sekarang bahas satu persatu ya. Kenapa banyak yang kena tipu? Teman-teman kita itu banyak yang kena tipu di Malaysia ya, yang kita bicarakan, yang kita cakapkan sekarang ini ya, yang ada di Malaysia, bukan yang ada di Indonesia ya. Sekarang gini, yang ada di Malaysia ini yang Pati mau daftar permit itu banyak yang ditipu katanya ya. Gini, kalian itu masuk ke siapa? Kalian daftar permitnya itu ke siapa? Ke agen. Kan udah dibilang sama Menteri Dalam Negerinya Malaysia, kalau mau daftar permit harus melewati bosnya atau majikannya. Jadi majikannya harus mendaftarkan pekerjanya gitu. Udah dipublikasikan, udah diberitahu sama Menteri Luar Negerinya Malaysia juga, sama Ketua Imigrationnya Malaysia udah dikasih tahu tuh. Suruh nggak usah lewat agen, bosnya aja atau majikannya aja suruh datang ke immigration sana. Suruh datang, suruh buatkan permit untuk pekerjanya. Dan kalau nggak buatkan permit untuk pekerjanya ada denda ke majikannya gitu. Majikannya akan kena denda gitu. Cuman ini teman-teman kita itu banyak yang masuk ke agen, nggak minta tolong sama bosnya. Majikannya bukan yang buat permit tapi lewat agen. Nah, si agen ini yang kebanyakan teman-teman kita tuh banyak kena tipu. Gitu. Ya, mau salahin siapa? Mau nyalahin negara Malaysia? Mana boleh. Malaysia ini udah terlalu baik buat kita loh. Untung kita itu nggak diusir langsung. Yang kosong-kosong, yang ilegal itu nggak diusir langsung. Masih diberikan kesempatan untuk buat permit di sini. Untuk dipermudah lagi buat permitnya di sini. Gitu. Jadi kurang apa lagi coba? Ayo kita refleksi diri lah, kita mikir lah gitu ya. Kita mikir, ayo mikir. Kurang baik apa coba? Malaysia udah hampir setiap tahun, mungkin 2 tahun sekali membuat satu kebijakan seperti RTK kemarin, seperti yang lalu-lalu, seperti apa ya, ada program juga untuk Pati yang ada di sini membuat permit itu dipermudah. Jadi setiap kalau nggak salah 2 tahun sekali, tapi yang pasti ada lah gitu. Entah itu 1 tahun sekali, entah 2 tahun sekali, itu pasti ada program untuk pati-pati yang mau buat permit itu dipermudah gitu di Malaysia ini. Syaratnya ya itu aja, bosnya, majikannya agar datang ke immigration sana untuk mendaftarkan anak buahnya, mendaftarkan pekerjanya untuk menjadi pekerja yang mempunyai surat-surat atau mempunyai permit. Gitu aja kok, nggak susah. Cuman kesalahan dari teman-teman kita itu kebanyakan yang kerja di sini, yang jadi pati itu masuknya itu lewat agen. Nah, yang agen ini ada yang jadi permitnya. Ada yang goal lah gitu, yang jadi permitnya. Tapi ya banyak juga yang nggak jadi permitnya gitu. Banyak yang nggak jadi, yang kena tipu dari agennya. Orang udah dibilang sama Menteri Luar Negerinya, Menteri Dalam Negerinya Malaysia, bosnya suruh datang ke office-nya immigration. Bukan suruh lewat agen, bukan disuruh lalu agen, tapi majikannya harus datang untuk mendaftarkan pekerjanya. Udah clear itu semua. Semuanya udah jelas itu semuanya gitu.
masih aja lalu agent, nanti kena tipu. Siapa yang mau disalahin? Oh no, apa cakapnya di TikTok gini lagi tuh lo komen, banyak komen di videoku yang sebelumnya itu tentang masalah permit itu, masalah TKI ilegal itu. Buat permit mahal lah, buat gitu mahal. Yang mahal kan lalu agent. Kalau bosnya yang ngurus itu semuanya, bahkan banyak dari teman-teman gua tuh free. Bosnya yang ngurus semua. Ini yang satu rumah dengan aku ini yang ada yang ikut bos 2 orang itu free. Apa sambung permit itu free. Pokoknya bayar permit apa semuanya itu free, ditanggung semuanya sama majikannya. Jadi apanya yang mahal gitu? Yang mahal tuh ya karena kalian masuk ke agent kan ngambil untung gitu kan. Kalau kalian buat permit lalu bosnya ya nggak mahal, bos, nggak mahal, meskipun kalian disuruh bayar sama bosnya nggak akan mahal gitu, nggak akan mahal. Misalnya kan juga ada majikan yang mau minta potong gaji gitu. Misalnya saya ada nih teman gua tuh buat permit ke bosnya yang urus itu semua, tapi dipotong gaji gitu, dipotong gaji setiap bulan itu ya, bukan dipotong semuanya gajinya gitu, berapa berapa persen lah gitu yang dipotong gitu. Ada juga yang seperti itu gitu, ada juga yang free. Ini banyak yang satu rumah dengan aku nih free semuanya, free dari bosnya. Jadi bosnya yang ngurus semuanya, yang apa pokoknya permit itu ditanggung bosnya semuanya. Tempat tinggal ditanggung, bayar bilik ditanggung, semuanya ditanggung. Jadi apanya yang mahal? Yang mahal tuh apanya coba? Yang mahal tuh dari kalian sendiri gitu. Lagi ada tuh yang komen di videoku itu, katanya apa ya, masalah KBRI ya. Yang masalah ini masalah dari negara kita sendiri ya. Ini permasalahan ini bukan sekarang aja, tapi udah lama sebenarnya masalah KBRI, tentang keramahan KBRI. Iya. Oke, kita gini. Aku tuh sering kali datang ke pejabat-pejabat, seperti pejabat-pejabat yang seperti KBRI, apa seperti itu. Hari aku pernah datang ke JPN juga sama istriku sama anakku, pernah datang ke JPN, pernah datang ke immigration. Itu udah biasa kan, sebagai kita ini pekerja asing di Malaysia ini pasti sering lah datang ke immigration atau ke kedutaan gitu. Tapi kalau kita membandingin sama kedutaan sama seperti di JPN gitu atau di immigration gitu, sangat jauh bedanya cara mereka menyambut kita walaupun kita orang asing. Di immigration itu iya mereka tegas. Ingat, bedakan tegas dengan kurang ajar loh. Sedangkan orang-orang di immigration sana, di pejabat-pejabat immigration sana tegas, tapi tetap menggunakan adab. Di kedutaan kita, coba kalian tanya-tanya ke orang-orang yang sudah datang ke KBRI sana. Itu banyak yang komplain sebenarnya, banyak yang komplain tentang kedutaan kita. Tapi nggak tahu lah, entah didengar atau tidak, nggak tahu lah, gitu. Sudah lama sebenarnya problem ini. Udah lama, bukan hanya tahun ini aja tuh, tapi udah lama banget gitu. Itu kalau dibilang tegas sih nggak tegas kalau di KBRI itu. Banyak yang kurang ajar gitu. Adab di apa ya? Kayak mentang-mentang udah kita ini orang kita ini kayak hina banget di situ gitu. Kita datang sini kayak hina banget gitu. Kayak orang itu levelnya udah level atas, kita level bawah gitu. Derajat dia derajat atas, kita di derajat bawah itu. Tapi ketika kita datang, waktu itu aku datang ke JPN, pernah datang juga ke immigration, kita tidak pernah diperlakukan seperti itu. Justru mereka tegas, tapi tetap ketegasan mereka menggunakan adab, kesopan santun. Orang-orang kita kan enggak di kedutaan besar Republik Indonesia itu lebih dari kurang ajar gitu.
adab, kayak nggak punya adab. Gimana ya gue ngomongnya ya? Bukankah adab itu didahulukan gitu? Iya, boleh tegas, tegas silahkan. Sebagai orang pemerintahan harus tegas, tegas, tapi tetap harus dengan adab dan sopan santun. Apalagi dengan orang yang lebih tua. Sebenarnya masalah sopan santun, adab ini bukan hanya dengan orang yang lebih tua, yang lebih muda pun kita harus menghormati, gitu. Jangan mentang-mentang kalian duduk di sana, terus kita duduk di sini, terus dibedakan gitu, seakan-akan mereka lebih tinggi derajatnya. Bukan. Ayolah perbaiki. Boleh tegas, siapa nggak ngomong boleh nggak boleh tegas? Silahkan tegas, tapi gunakan adab. Bener nggak? Iya dong. Banyak itu komplainnya, sebenarnya banyak komplain dari teman-teman kita, teman-teman TKI itu komplain masalah KBRI kita. Tapi nggak tahu didengar, entah didengar entah tidak, nggak tahu sudah. Tapi mudah-mudahan didengar dan diperbaiki lah. Karena ini permasalahan bukan hanya 1 tahun ini, tapi sudah bertahun-tahun. Udah lama banget kejadian-kejadian seperti ini gitu. Terima kasih buat semuanya yang udah dukung, sudah support. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.